Bajunya tuh dilipat begini kenapa? Gerah. Hah? Gerah. Kenapa nggak Kalau gerah kenapa? Karena ada aturan pakai baju. Ah iya benar, karena mungkin pemalu soalnya orangnya. Ya gitu ya. Jadi ya, jadi apa namanya? Jadi riset itu memang bisa kita mengetahui seorang. Misalnya nih, kalau yang ini kenapa kalau senyum giginya kelihatan? Ya, ya kan? Coba apa namanya pas? Semua juga kelihatan. Semua kelihatan ya? Ada coba giginya kelihatan atau enggak? Orang yang ketawa tapi giginya kelihatan. Ada. punya gigi? Ah iya benar. Ya, ini saya bantu dulu aja ya. Yang kurang jelas nih. Oke, kita dari sini sebenarnya. Boleh ditulis, boleh catat. Ya, boleh catat sekarang. Jadi catat, boleh pakai HP, boleh direkam, boleh pakai juga. Jadi penelitian itu dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang. Oke, ya. Penelitian seseorang itu dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang yang disebut dengan paradigma. Nah, jadi sini juga adalah paradigma penelitian. Kenapa tadi Charles Darwin itu kemudian menyebutkan manusia itu masih satu keturunan dengan simpanse? Karena paradigmanya yang digunakan itu adalah materialisme. Ada yang tahu teori konspirasi ya tentang bahwasanya manusia, ada yang pernah nonton film sudah lama nih, yang Thanos. Thanos. Ya, tahu. Tahu ya? Marvel. Coba Marvel yang kalau kita nonton film, melihat sesuatu itu harus kritis, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Realistis. Ya, nah, ada yang tahu kenapa tokoh Thanos ini, kenapa dia itu ingin menghancurkan dunia? Kenapa dia itu ingin menguasai dunia? Coba ada yang tahu? Ayo, yang nonton. Yang nonton. Karena alurnya emang ingin menciptakan kedamaian yang dia buat sendiri. Nah, kedamaian yang ingin dia wujudkan dengan seperti apa? Ya, betul. Habis. Diam-diam juga nih. Jadi nggak salah kalau duduk di depan ini, jangan ngiri ya. saya film India Pak. Oh iya, kalau film India saya ingat dengan kisah Alful Laila wa Laila. Ada tahu? Alaf Laila wa Laila. Iya. Pernah dengar? Artinya apa? 1000 malam 1000. 1001 malam. 1001. Ada yang tahu kisah 1001 malam? Saya tahu. Syahrazad dengan Sahziar, ya Wek? Bukan. Sahroza dengan Sahrizal. Ini awal kisahnya. Saya tahu pasti saya pernah. Ah ya, dengerin dulu, coba dengerin. Coba. Jadi awal kisah ada dua raja, ada abang. Dia nggak pernah ketemu. Ya Pak. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya maju deh. Akhirnya. Berdiri. Laki-laki harus berdiri. Jadi dari inti 1001 malam itu salah satu raja ada yang dikhianati oleh perempuan yang dia nikahi. Terus? Ketika dikhianati oleh perempuan, dia berjanji bahwa dia akan menikahi seluruh perempuan yang ada di kota ini dan membunuhnya. Terus? Sampai seketika ada perempuan dari wazirnya, dari wazir kerajaan dia, bilang kalau anaknya wazir nih, saya mau dinikahin sama raja abang itu. Gitu, sama abang. Sama raja itu, kata wazirnya, jangan, nanti kamu dibunuh. Gak apa-apa, saya berani gini-gini. Kayak intonasinya agak dirubah dikit. Intonasinya saya ikhlas bang. Masih dulu. Akhirnya sampai suatu ketika nikahlah raja tersebut dengan anaknya wazir. Oke, terus? Nikah sama anaknya wazir. Anak wazir itu bilang kepada raja, kalau kamu mau bunuh aku,
dengerin dulu ceritaku. Oh, Karena gitu. malam hari pas ceritanya itu nanggung, jadi gimana aku mau melanjutkan ceritanya besok, padahal besok kamu akan membunuh saya. Yaudah kalau gitu kamu nggak saya bunuh gitu. Jadi besok cerita lagi ya gitu. Sampai 1001 malam. Ya udah, terima kasih. Kurang Pak, baru beli buku Pak. Baru beli bukunya. Ya. Ada di YouTube. Ya benar, itu ya mungkin ya agak 95% lah gitu. Tapi kalau untuk akhwat nih, untuk perempuan nih, kira-kira apa hikmah dari cerita itu? Coba. Mempertahankan hidup. Jangan berkhianat. Mengorbankan diri gitu ya. Enggak, yang benar adalah kecerdasan seorang Syahrazad yang memiliki pengetahuan yang mendalam sehingga kemudian dia mampu menceritakan begitu banyak kisah dalam 1001 malam, walaupun faktanya sebenarnya bukan 1001 malam gitu ya, tapi di situ banyak ceritanya. Nah, yang paling penting adalah, coba ada yang tahu nggak yang dikisahkan sama Syahrazad itu, perempuan itu cerita apa sih? Banyak Pak. Ada Aladin. Terus Ada lagi ya, yang jin-jin itu jin. Oh, banyak Pak. oh banyak ya. Nah, yaudahlah itu nanti boleh dilihat. Dan ingat, itu namanya itu ada Aladin, ada Alibaba, dan juga ada The Wonder of Seven Seas gitu ya. Petualangan di tujuh lautan. Wah, itu banyak sekali, sampai coba perempuan harus cerdas kayak gitu. Gitu ya, bukannya, tapi dia memang punya pengetahuan, punya pengalaman, termasuk nanti kalau yang real juga adalah anaknya dari Imam Malik rahimahullah, yang beliau menghafal Muwatta, kemudian pengetahuannya itu sangat luas sekali. Termasuk juga banyak sekali perempuan-perempuan, saya menyebutnya dengan perempuan-perempuan besi, yang mereka itu memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, dan memiliki azam yang sangat kuat. Dan kita di Indonesia memiliki banyak sekali Sri Kandi, dan itu bisa diriset. Misalnya Raden Ajeng Kartini. Ada yang pernah baca kisahnya? Ya, bagaimana muncul 1001 malam. Sebelumnya ada lagi Laksamana Hayati. Ya, kemudian ada lagi siapa? Cut Nyadin. Ya, itu harus belajar dari situ. Jadi kalau saya bilang itu sekarang itu adalah eranya perempuan. Perempuan, akhwat, wanita itu harus maju dan memiliki kemampuan yang lebih daripada laki-laki. Ya, dan itu harus lebih pintar ya. Hidup perempuan, laki-laki berdiri. Ya, jadi harus pintar, harus ini nih. Jadi kalau yang Syahrazad itu, dia sebenarnya namanya itu kisah berbingkai. Ada satu cerita mungkin yang pengen jadi politikus. Iya, politikus gitu ya. Namanya judulnya itu namanya itu Khalilah wa Dimnah. Ada yang pernah dengar? Boleh cari itu di internet. Khalilah wa Dimnah itu sebenarnya semuanya itu adalah warisan peradaban Islam yang mereka itu memiliki kemampuan untuk imajinasi, tapi imajinasinya pun based from research. Jadi Syahrazad tadi itu dia nggak bisa tuh kalau hanya cerita dongeng. Masa raja mau dibohongin sama dongeng? Pasti dia dikaitkan dengan apa? Tadi petualangan di tujuh lautan. Ada yang tahu 7 lautan itu 7 mana saja? Pokoknya banyak lah ya. Pokoknya lautan dari mulai Eropa sampai ke Indonesia. Yaitu ada 7 lautan yang itu bukan fantasi, bukan imajinasi, tapi itulah sebuah fakta yang diarungi oleh oleh pedagang-pedagang Muslim yang sampai ke Nusantara. Nah, itu ya. Jadi semangat sekali. Ada Khalilah wa Dimnah, ada Alfu Laila wa Laila. Itu dia ceritanya itu adalah cerita berbingkai. Kalau di sini ada yang suka nulis cerpen, nulis novel, nulis cerita, menulis cerita berbingkai itu sangat luar biasa sekali. Jadi dia cerita, di dalam itu ada cerita lagi, di dalam itu ada cerita lagi. Nah, itu namanya cerita berbingkai. Ya, seperti mimpi di dalam mimpi. Mimpi di dalam mimpi apa? Dia penuh dengan sindiran, penuh dengan istilahnya itu kata-kata hikmah dan lain sebagainya. Ya, kalau bahasa itu ya biasa banyak sekali, apalagi bahasa Arab. Makanya ada kidung-kidung Barzanji, kemudian juga ada Diba dan sebagainya. Itu adalah hasil dari kreasi umat Islam. Jadi luar biasa nih, ya. Oke, jadi paradigma tadi belum bicara cara berpikir seseorang tentang penelitian. Yang pertama adalah positivisme, yang kedua adalah post-positivisme, dan yang ketiga adalah Islamis, ya. Nah, di sini nanti kita bisa banyak belajar tentang
misalnya tentang paradigma di sini mulai dari positivisme, ya. Kalau positivisme itu kebenaran itu diukur dengan angka. Ya, di sini panasnya kira-kira berapa derajat? 33. Iya, mungkin antara, ya kalau sekarang sudah 28-30 derajat Celcius. Itu kebenaran menurut positivisme. Karena diukur dengan apa? Dengan alat. Ya, misalnya detak jantung seseorang juga diukur dengan alat. Ruangan ini dia berapa meter, berapa kali berapa meter nih? Ya lebih kurang antara 6 kali 7 meter. Itu adalah kebenaran yang diukur dengan apa? Atau dengan paradigma positivisme. Bisa nggak semuanya diukur dengan angka? Bisa. Tidak bisa. Cantik 90, kurang cantik ya 80, budukan 5. Nggak bisa karena orang itu beda-beda. Cantik itu dia relatif. Nah, jadi nggak bisa. Jadi tidak semua kebenaran itu bisa diukur dengan angka. Kalau yang belajar statistik kan, statistik 1 dan 2 bisa nggak menyambungkan. Orang pintar adalah yang bisa menyambungkan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lainnya. Statistik. Kebenaran dari statistik itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, kebenaran yang diukur dengan angka. Padahal dari sisi agama termasuk juga kualitatif banyak sekali kebenaran yang tidak bisa dibuktikan, yang tidak bisa diukur dengan angka atau dengan numbers. Jelas? Jadi kita harus belajar di mahasiswa ini kuantitatif, statistik belajar, kualitatif juga belajar. Ya, oke. Ini banyak sekali paradigmanya. Ya, positivisme, kemudian ada interpretif, kemudian ada juga critical. Ya, jadi namanya itu critical thinking. Jadi kita harus berpikir kritis. Jadi ya, jadi bedanya orang yang kuliah itu berpikir tadi misalnya, oh ada fenomena ini bener nggak nih? Oh ternyata salah. Ya, oh ada satu berita seperti ini bener nggak nih? Oh ternyata belum tentu benar. Seperti tadi misalnya ada jasad alien katanya, belum tentu. Ya diriset dulu bener nggak nih? Jangan-jangan cuman hoax. Gitu ya, misalnya yang apa namanya di daerah Vietnam itu ada batu, atau Thailand sana itu ada batu yang mirip ular. Gitu ya, batu yang mirip ular besar gitu kan ya. Nah, itu ya, kemudian juga di ujungnya tembok Cina juga gitu. Pokoknya banyak misteri yang perlu kita buktikan. Termasuk saya karena suka tadi cara balik lagi ke Cianjur, ada Gunung Padang. Ada pernah ke Cianjur nggak nih? Pernah. Ke Cianjur mananya? Pujapas. Ya, kesana ke Cianjur Selatan. Ke Cianjur Selatan sana itu ya. Oke ya. Ini paradigma kritikal, nanti saya jelaskan lagi. Ini nanti saya kirimkan ininya, teksnya ya. Ini ada minimal itu ada apa nih? Positivisme atau positivistik, kemudian interpretif dan juga kritikal. Kebaca sih? Ya, kenapa ya? Kirim aja Pak nanti. Iya, saya kirim aja nanti deh. Tapi nggak pakai paket sih ya. Kirim by cloud aja ya. Ini perbandingan dari paradigmanya. Ya, ini positivismenya tadi, interpretifnya ini radikal humanis. Wah, jadi radikal itu artinya mendasar. Humanis itu artinya manusia. Jadi jangan sampai penelitian itu justru mengorbankan manusia, ada etikanya. Misalnya, ini paling banyak itu biasa di dunia kedokteran. Boleh nggak nih meneliti misalnya apa namanya aliran darah manusia? Ya, orangnya ada yang masih hidup atau ada orang yang sudah meninggal. Boleh nggak nih misalnya orang yang sudah meninggal, kemudian kita ambil matanya, kita pasang di mata yang masih hidup. Orang masih hidup, boleh nggak? Coba yang dari pesantren nih, boleh nggak nih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan hak orang mati. Iya. Emang nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kan udah meninggal. Izin dulu orang. Ya kan udah meninggal, gimana mau izinnya? Ya, misalnya juga nih penelitian kan orang pengen tahu organ dalam, gitu ya. Akhirnya perutnya itu dibelah, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh aja. Kenapa boleh? Kalau untuk pembelajaran dan kepentingan ahli waris. Kalau ahli warisnya boleh kalau mau gitu ya. Kalau diizinkan, ahli warisnya diizinkan, tapi secara etika dalam Islam misalnya boleh nggak? Secara fikih. Untuk ilmu pengetahuan diperbolehkan.
Kalau dia orang Islam juga, mayatnya itu adalah orang Islam, kadang-kadang dalam Islam itu mematahkan tulang, ya, yang orang sudah meninggal itu juga sebuah kejahatan, dosa juga, gitu ya. Nah, nanti memang banyak ada beberapa perbedaan pendapat memang. Jadi, iya. Ya, ini bangsa terjajah mana tadi ya? Iya, jadi harus bangga dengan diri sendiri. Kalau yang belum paham boleh tanya. Balik ke tadi. Jadi ini sebenarnya radikal humanis itu adalah menjadikan manusia itu jangan menjadi objek penelitian yang merugikan. Saya bikin tulisan terbaru tentang etika penelitian. Misalnya nih, makanya yang paling banyak itu adalah ini. Misalnya saya mau buat eksperimen. Saya mau buat eksperimen pengaruh daging kambing terhadap emosi seseorang, gitu ya. Misalnya ini saya pisahkan nih, yang ini saya taruh di rumah, kemudian tiap hari dikasih daging kambing, ya daging kambing. Justru memang mau riset, benar tidak? Jadi pertanyaan, apakah ada pengaruh daging kambing terhadap darah tinggi? Nah, ini tiap hari dikasih daging kambing pagi, siang, sore. Yang sebelah sini, iya, sebelah sini itu nggak dikasih daging kambing, dikasihnya itu cuma tempe sama tahu, ya, gitu ya. Kira-kira seminggu atau sebulan kita riset, ada nggak kira-kira ya pengaruhnya? Ada kayaknya. Yang makan tempe sama tahu banyak ngelucu. Iya, jadi yang darah tinggi juga makan tempe ini, darah tinggi marah-marah terus. Nah, itu namanya riset eksperimen. Ya, jadi mengeksperimen, melihat ada nggak pengaruhnya. Bisa kemana ada riset juga, kira-kira kalau ikan emas misalnya atau ikan arwana itu diletakkan di airnya itu pakai air zam-zam, ada pengaruhnya nggak ya? Air zam-zam. Ikan halal. Nah, dia ada risetnya. Jadi meriset untuk ikan yang diletakkan di air zam-zam. Jadi akuariumnya itu diganti dengan air zam-zam. Ya, itu untuk membuktikan sebenarnya ada nggak sih mukjizat dari air zam-zam itu? Nah, yaitu namanya metode eksperimen. Ya, untuk membuktikan. Oke, ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Boleh. Cuman agak ribet nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya. Justru saya tuh suka yang ribet-ribet, gitu ya. Saya juga suka yang ini, yang hot-hot, yang panas-panas gitu ya. Jadi bahkan. Kenapa Bapak suka ribet? Ya, karena ribet itu enak, apalagi dikasih ini sirup. Ya udah, silakan. Dari gini Pak, yang saya tanya